Sebuah kisah memilukan tentang seorang gadis yang sejak kecil hidup sebagai pemuas nafsu kadal di sebuah rumah remang-remang. You will be as... No idea. Di sebuah kota kecil di California, terlihat kerumunan pria hidung belang tengah berkumpul sambil memegang kertas bertuliskan nomor. Rupanya mereka sedang berlomba-lomba mengikuti undian untuk dapat bertemu dan menghabiskan waktu dengan sang bintang pesek bernama Angel. Menjalani hidup sebagai sang pemuas pria tentu saja membuat Angel terkadang teringat kehidupan masa kecilnya. Saat kecil, Angel hidup bersama dengan ibunya dan dia bernama Sarah. Suatu hari, sang ibu memperkenalkan Sarah atau Angel kepada ayahnya. Alih-alih menerima Sarah dengan baik, ayahnya justru menolak keberadaan Angel karena rupanya sang ayah hanya ingin memiliki sang ibu, tidak dengan sosok Angel. Indeed. Semua itu dilakukan ayahnya karena rupanya di tempat lain sang ayah sudah memiliki istri dan anak. Mendengar pertengkaran ayah dan ibunya, Sarah begitu terlihat terpukul dan bersedih. Setelah ayahnya pergi, sang ibu mendatangi Sarah dan mencoba menghiburnya dengan menunjukkan betapa sang ibu sangat menyayangi dirinya. Kemudian scene berpindah pada seorang petani tampan berewokan bernama Michael. Michael hidup seorang diri di sebuah tempat terpencil yang dikelilingi oleh peternakan dan perkebunan miliknya. Sebagai pria baik-baik, Michael selalu menyempatkan diri untuk berdoa sebelum ia memulai aktivitasnya. Kemudian suatu hari, Michael pergi ke kota untuk menjual hasil perkebunannya. Di sana tak sengaja ia melihat gadis cantik yang tak lain dan tak bukan dia adalah sosok Angel. Melihat kecantikan Angel membuat Michael jatuh cinta pada pandangan pertama. Rupanya cinta seorang pria baik-baik jatuh kepada wanita pesek. Akankah Michael memperjuangkan cintanya? Lanjut tonton sampai habis ya. Membahas soal cinta nih, rupanya Angel ini wanita yang berhati beku dan tidak percaya akan namanya cinta. Karena sejak kecil ia mengalami kepahitan hidup yang dimana ia melihat sang ibu dicampakkan oleh ayahnya sendiri. Hingga akhirnya sang ibu rela menjual dirinya demi untuk menghidupi Angel. Bahkan saking kelelahannya sang ibu digenjot oleh banyaknya pria setiap harinya membuatnya akhirnya menghembuskan nafas terakhir di samping Angel. Angel yang begitu terpukul baru saja ditinggal mati oleh ibunya kini harus kembali menelan pahitnya hidup karena ia yang masih berusia anak-anak dijual pada seorang mucikari laki bernama Duke. Sejak saat itulah anak gadis cantik nan polos bernama Sarah dirubah oleh Duke menjadi seorang wanita pemuas kadal bernama Angel. Do not give way or ruin your happiness. Beranjak dari gadis kecil, kini Angel menjadi seorang wanita cantik. Memasuki usia remajanya, Angel memulai misi pertamanya, yakni membalaskan dendam kepada seorang pria yang tak lain dan tak bukan adalah ayahnya sendiri. Angel sengaja memberikan kesuciannya kepada sang ayah, sehingga pada saat sang ayah mengetahui bahwa Angel yang baru saja memuaskan dirinya adalah anaknya sendiri, ayahnya terpukul dan langsung menembak kepalanya dengan pistol. Setelah kejadian itu, Angel melarikan diri dari rumah remang-remang milik Duke. Ia pergi menaiki sebuah kapal. Di dalam kapal, ia diajak oleh seorang wanita untuk menjual dirinya demi mendapatkan uang. Memiliki tubuh seksi dan wajah cantik membuatnya laris manis mendapatkan banyak pelanggan. Setelah mendapatkan banyak uang, Angel turun dari kapal. Tak lama, wanita yang di awal mengajaknya jual diri datang lalu menghajar Angel. Tubuh Angel dihajar habis-habisan hingga babak belur. Kemudian uangnya dirampas dan tubuhnya digeletakkan tak berdaya di jalanan. Beranjak dari kisah tragis masa kecil Angel, rupanya kini Michael nekat mendatangi rumah remang-remang tempat Angel bekerja. Michael rela menukar serbuk emas hanya demi bertemu dengan
dengan Angel. Alih-alih seperti pria di luaran sana yang ingin menikmati goa sempitnya Angel, Michael justru hanya ingin mengajak Angel mengobrol dan mengajak Angel untuk pergi dari sana. Tak hanya itu saja, bahkan Michael mengajak Angel untuk menikah dengannya. But I will be soon. And you see, because I'm... How about we do what's on your mind? Angel menolak lamaran tersebut, namun Michael tidak menyerah begitu saja. Di keesokan harinya, ia kembali rela menukar serbuk emas demi untuk bertemu Angel lagi. Dan hal yang sama ia lakukan, yakni tidak menjelajahi goa Angel, melainkan melamarnya. Tetapi lagi dan lagi Angel pun menolaknya. Meskipun sudah 2 kali ditolak, Michael masih belum menyerah. Pada malam berikutnya, Michael memasuki kamar Angel. Lalu Michael mendaratkan bibirnya pada bibir tipis sang bintang pesek tersebut. Angel merespon dan langsung tancap gas ke penggenjotan. Namun Michael menghentikan hal tersebut karena bukan penggenjotan tujuannya. Ia kembali mendatangi rumah remang-remang tersebut untuk kembali melamar Angel. Namun sayangnya Angel sudah muak karena penggenjotannya selalu ditolak oleh Michael. Nah, Angel kembali menolak Michael dan Michael harus pulang dengan penuh rasa kekecewaan. Sepertinya cuman Michael tak mempan meluluhkan hati sang bintang pesek, guys. Kemudian di suatu hari, Angel mulai muak dengan pekerjaannya sebagai seorang wanita pemuas. Angel memberontak kepada si mami yang bernama Duchess. Saat itu, Angel meminta emas-emas yang didapatkannya dari hasil menjual si montok. Nah, namun sayangnya si mami yang tidak terima akhirnya nekat menyuruh bodyguardnya yang bernama Magowen untuk memberikan Angel hukuman. You will be as... No idea. Magowen memukuli Angel hingga tubuhnya babak belur. Tubuh cantik, indah, dan juga seksi kini penuh dengan luka memar dan hanya dapat terbaring lemah di atas kasur. Tak disangka saat terpuruknya itu Michael datang kembali. Melihat keadaan Angel yang sangat mengenaskan membuat Michael semakin tak tega. Michael pun kembali melamar Angel dan tanpa basa-basi Angel langsung menerima lamaran Michael. Michael membawa Angel yang sudah tak berdaya pulang ke rumahnya. Angel yang baru tersadar berada di rumah Michael masih tidak terima. Ia berniat untuk pergi, namun sayangnya tubuhnya masih terluka parah. Michael merawat Angel hingga 3 minggu berlalu. Kondisi Angel kini mulai membaik. Angel memperhatikan aktivitas Michael yang sedang berkebun. Ketika ada kesempatan, Angel berniat melarikan diri. Michael mengejar Angel dan memberitahukan kepadanya bahwa butuh 20 mil untuk sampai ke kota. Angel yang kelelahan akhirnya memilih untuk kembali ke rumah Michael. Mulanya Angel terpaksa hidup di sana, namun perlahan ia pun mulai terbiasa dan terlihat bahagia. Well, these ones belong. Weeding is constant. Oh, the bullet. That's the problem. Hingga suatu malam, Michael mengajak Angel untuk pergi ke suatu tempat dan ternyata sepulang melihat terbitnya keindahan matahari, Michael yang selama ini menahan gejolak penggenjotan akhirnya memulai aksinya. Di balik kebahagiaan Angel dan Michael, datanglah seorang pria bernama Paul. Paul merupakan kerabat Michael. Dia terkejut ketika melihat istri Michael ternyata Angel sang bintang pesek. Paul terlihat tidak menyukai sosok Angel karena mengetahui Angel adalah mantan pesek. Paul mencoba menghasut Michael, namun Michael tetap membela istrinya. Hingga ia rela melukai Paul. Sudah dibela mati-matian oleh Michael, Angel justru memilih pergi ke kota dengan cara menebeng kepada Paul. Di tengah perjalanan mereka, Paul yang membenci Angel meminta upah tumpangan, yakni menumpangi tubuh Angel. Dan penggenjotan pun terjadi di kebun.
Setelah puas menggenjot, mereka pun melanjutkan perjalanan dan mereka tiba di kota. Di sana, Angel mendatangi tempatnya bekerja, yakni rumah remang-remang. Dan ternyata rumah remang-remang tersebut telah hangus terbakar. Angel begitu terkejut melihat keadaan rumah itu. Tak lama datanglah seorang pria yang kemudian mengajak Angel untuk bergabung di rumah remang-remang miliknya. Angel tak punya pilihan lain selain menerima tawaran tersebut. Kini sosok Angel kembali menjadi sang bintang pesek. Ia melayani pria yang membayar mahal demi menghabiskan beronde-ronde bersamanya. Namun kesenangannya itu tak bertahan lama karena Michael sang suami menjemputnya dan membawanya pulang. Membawa Angel tentu tak semudah itu karena Michael harus menghadapi beberapa orang yang menghalanginya membawa istrinya. Namun sosok Michael si pria tangguh melakukan pertarungan untuk menyelamatkan istrinya. Setelah kejadian itu mereka berdua kembali menghabiskan waktu bersama. The guilt was written all over his face. Suatu hari saat mereka sedang menikmati waktu berdua, tak sengaja mereka bertemu satu keluarga yang sedang kesusahan. Mereka menolong keluarga tersebut dengan mengajak mereka ke rumahnya. Di sana mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Michael terlihat bahagia menggendong seorang bayi. Melihat hal itu, Angel merasa insecure karena rupanya dirinya tak bisa memiliki seorang bayi. Jadi dahulu saat masih bekerja pada Duke, Angel sempat hamil. Dan saat itulah Duke mendatangkan seorang dokter untuk membuat Angel tidak dapat hamil lagi. Angel memberitahukan semuanya kepada Michael dan meskipun begitu, Michael tetap menerima Angel dengan sepenuh hatinya. Di sore hari, Angel mengajak Michael untuk pergi ke bukit tempat mereka melihat sunrise waktu itu. Di sana, Angel kembali memulai aksinya. Disaksikan oleh matahari yang mulai terbenam, Angel mulai menaiki tubuh Michael. Perlahan genjotan cinta mulai menghiasi suasana kala itu. Namun karena rasa bersalah tak bisa memberikan anak, akhirnya Angel kembali meninggalkan Michael dan meninggalkan pesan kepada Miriam untuk menggantikan posisinya sebagai istri Michael. Angel pergi ke San Francisco. Di sana ia memilih untuk tidak menjadi pesek lagi, melainkan menjadi seorang koki. Kafe tempatnya bekerja itu sangat ramai didatangi pengunjung. Akan tetapi terlihat seseorang mengawasi Angel. Tak lama kemudian tempat itu hangus terbakar di lahap api. Rupanya semua itu adalah ulah dari Duke yang sudah mencari Angel selama ini. Duke langsung membawa Angel ke tempatnya. Di sana Angel melihat ada dua orang anak kecil yang dijadikan pemuas hawa nafsu Duke. Angel tak tinggal diam dan ia membuka kejahatan Duke di pertunjukan yang sudah Duke siapkan untuknya. Inilah pertunjukannya. Duke fancies little girls. He abuses us until we do anything. Duke yang merasa dihianati tak terima. Ia langsung menyeret Angel dan berniat menghukumnya. Akan tetapi ada seorang pria yang menyelamatkannya. Angel yang selamat langsung bergegas menyelamatkan kedua gadis tersebut. Sehingga semua orang percaya bahwa Duke memang sangat kejam. Semua orang langsung bergegas menangkap Duke dan menggantungnya. Singkat cerita, 3 tahun berlalu. Paul tak sengaja melihat keberadaan Angel. Paul langsung mencari Angel dan ketika menemukannya, Paul terkejut. Karena kini sosok Angel sudah bertobat. Ia sudah memiliki hidup yang lebih baik. Angel pun menceritakan alasannya meninggalkan Michael karena ia takut tidak bisa memberikannya anak. Mendengar kebaikan Angel, Paul lalu meminta maaf karena selama ini sudah membencinya. Lalu Paul mengajak Angel untuk kembali ke rumahnya karena Michael selama ini masih menunggunya. Lalu scene berpindah. Terlihat sosok Paul yang baru saja kembali langsung memeluk Miriam dan calon buah hatinya. Did you find her? Sementara Michael masih sibuk dengan kegiatannya berkebun. Saat Michael sedang membajak sawah, tiba-tiba pandangannya teralih pada seorang wanita yang berdiri di seberang sana.
Rupanya wanita itu adalah Angel, istrinya. Mereka kembali bersatu dan akhirnya ketakutan Angel pun berakhir. Karena rupanya kini dirinya sedang mengandung dan bahkan sudah bersama seorang anak kecil. Keluarga kecil mereka pun terlihat hidup bahagia. Nah guys, jadi begitulah sebuah kisah tentang gadis malang yang tidak diakui ayahnya. Dan ia ditinggal mati ibunya sejak kecil, sehingga dirinya sudah harus bekerja melayani pria hidung belang sejak masih kecil. Akan ada pelangi setelah hujan. Nah, setelah kemalangan yang dialaminya, akhirnya dia dipertemukan dengan seorang pria yang sangat mencintainya dan menerima dirinya dengan apa adanya. Hidup dengan cinta membuat gadis malang itu kini bahagia bersama keluarga kecilnya. So, begitulah alur cerita film Reading Love yang dirilis pada tahun 2022. Film yang dibumbui cerita sedih, haru, namun berakhir dengan happy ending ya guys. So, nantikan alur cerita film lainnya. Oke, thank you for watching and see you the next video. Bye.